juga untuk Pak Pengelola dan juga seluruh majelis. Dan terima kasih juga ada teman-teman rombongan dari Kota Sukabumi, ada Saudara Haris, ada istri saya, ada Ibu Singwa dan ada Vio dan juga ada Eta yang dari Jatinangor lagi susun skripsi, dia mau datang ke tempat ini untuk sama-sama mendukung dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya percaya semua yang hadir karena Roh Kudus yang menggerakkan, bukan Pak Pendeta Fethi Tambalian yang menggerakkan, tapi Roh Kudus yang menggerakkan. Kalau Roh Kudus yang menggerakkan, kau datang ke tempat ini, kau akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Tidak akan pernah kecewa ketika engkau bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Yesus, sekali Yesus tetap Yesus, amin. Sekali mengirim Yesus tetap Yesus. Bahkan tema hari ini adalah sampai akhir hidupku aku akan tetap mengirim Yesus, amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini tema ini, waduh, ini seperti akhir zaman gitu loh. Udah menjelang kematian atau menjelang kita akan di end, saudaraku, sampai akhir hidupku ya. Seperti lagu tadi, ya, sampai akhir hidupku, aku akan tetap mengiring engkau, aku akan tetap mengikuti panggilanmu. Karena aku percaya, ketika orang-orang yang mengikuti panggilan Tuhan, bukan berarti kita bebas dari hambatan atau kita seperti jalan tol perjalanan hidup kita. Justru sebagai kita melayani Tuhan, ada banyak tantangan yang kita hadapi. Karena Alkitab berkata bahwa kita itu seperti domba diutus di tengah apa? Serigala. Saya mau tanya, serigala jahat atau jinak? Jahat, ya kan? Sudah tahu jahat itu serigala, dan kita adalah domba. Kalau kita dalam melayani Tuhan, kita mengalami tantangan, ada perlawanan besar. Tadi lagu meskipun musuh di depan saya menghalangi sumber kekuatan kita, kenapa kita nggak perlu takut meskipun kita ada di tengah-tengah serigala? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Alkitab berkata, ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dan saudara, Yesus tahu, Bapa tahu bahwa ketika kita diutus di tengah-tengah serigala itu ada potensi yang sangat berbahaya. Maka dari itu, saudara, sebagai gereja Tuhan, kita jangan mau terus di dalam zona nyaman atau comfort zone. Karena apa? Alkitab berkata, kita dikaruniakan oleh Tuhan bukan hanya untuk percaya kepada Yesus, tetapi untuk menderita bersama Yesus. Bersama Yesus itu adalah karunia, saudara. Ketika engkau menderita karena Yesus, itu adalah sebuah karunia yang luar biasa. Dan ketika engkau percaya kepada Yesus Kristus, beriman kepada Dia, itu sebuah kasih karunia. Karena iman kita bukan hasil pekerjaan kita, tapi pemberian, pemberian Tuhan. Kita bisa percaya Yesus itu bukan karena kemauan kita. Bukan kita yang memilih Dia, tapi Dia yang memilih kita. Jadi ketika Tuhan berbicara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu firman itu diberitakan untuk semua orang, tapi tidak semua orang mau menyambut kebenaran itu. Hanya saya dan saudara yang dipilih Tuhan untuk menyambut kebenaran firman itu. Semua orang berhak untuk percaya, semua orang berhak untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena kalau tidak ada yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, iman tidak mungkin timbul. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Dan ketika orang itu meresponi kebenaran firman Allah, maka hidupnya akan freedom, merdeka, bebas, saudaraku. Bebas dari apa? Bebas dari kutukan, bebas dari hukuman. Tapi bukan berarti bebas dari penderitaan. Karena ketika kita mengikut Yesus, pasti ada pergumulan, perjuangan hidup. Tetapi ingat bahwa Yesus akan menyertai kita di dalam pergumulan hidup kita. Dan endingnya kita apa? Menang. Ya. Alkitab berkata, engkau lebih dari pemenang. Saudaraku, engkau lebih dari pemenang. Kenapa dikatakan engkau lebih dari pemenang? Yesus yang disalibkan, Yesus yang menderita di atas kayu salib, Yesus yang dimahkotai duri, Yesus Dia yang menang. Tapi pengikutnya dikatakan engkau lebih dari pemenang. Karena kita hanya untuk mengikuti Yesus. Mungkin kita tinggalkan agama yang dulu kita ambil keputusan ikut Yesus. Apa, saudaraku? Yang pasti iman kita. Iman. Ya. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, yang bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Nah, Ibrani 11 ayat 1 berkata begitu, seperti itu. Dasar. Kenapa kita bisa nyanyi bahwa sampai akhir hayat hidupku aku akan tetap setia mengiring Tuhan, mengikutmu, melayani dengan segenap hatiku, dengan kesetiaan. Karena ada iman dasarnya, saudaraku, bukan asal-asalan. Saudara mau berkorban untuk pekerjaan Allah, untuk membangun gereja
Indonesia untuk melayani orang-orang miskin. Teguh iman yang kokoh itu tidak akan tergoncangkan dengan situasi dan kondisi apapun. Digoncang oleh masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah-masalah hidup, ditinggal oleh orang yang dikasihi, dan kita tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah tetap selama-lamanya. Itu namanya iman yang teguh, dan hanya iman yang teguhlah yang bisa berjuang sampai akhir hidupnya. Iman yang tidak teguh itu akan tergoncang dengan sendirinya dan lenyap dengan sendirinya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Alkitab berkata bahwa iman, pengharapan dan kasih yang paling besar apa? Kasih, karena iman itu gak akan sampai ke surga. Iman itu cukup di muka bumi ini, tapi yang sampai ke surga adalah kasih. Makanya di dalam iman itu harus ada kasih, ada tindakan. Iman kita percaya Yesus dan kita harus bertindak apa yang harus dikerjakan. Setelah kita punya dasar yang kuat di dalam Yesus Kristus adalah iman itu. Dan setelah kita punya dasar yang kuat, apa yang kita harus lakukan? Ya, saudara melayani Tuhan, saudara mengunjungi orang-orang susah, orang-orang miskin, orang-orang yang sakit. Saudara kunjungi dan doakan, menolong orang yang depresi, yang stres, kok layani. Orang yang susah kok layani. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa saya melayani itu? Itu tindakan. Tindakan ada love, ada kasih Kristus yang memotivasi kita. Kalau pelayanan kita tidak didasarkan dengan kasih Kristus, semuanya akan cepat berakhir. Karena kasih itu yang memotivasi kita. Kasih itu diterpa oleh tantangan, diterpa oleh badai, tidak akan bergoyahkan. Karena kasih itu menutupi segalanya. Kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati, kasih itu panjang sabar, ya kan? Panjang sabar. Nah, udah belum kasih itu saudara praktekkan dalam hidupmu? Sudah belum? Saudara boleh kasih ke gereja, tidak ada yang larang saudara. Saudara boleh angkat tangan pada waktu worship menyembah Tuhan dengan bahasa roh, nggak masalah. Tapi ingat, semua yang saudara lakukan itu sia-sia jika tanpa kasih. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Kasih itulah yang membuat mengikat kita. Dalam pernikahan pun itu karena kasih yang mengikat kita. Kasih itulah yang mengikat hubungan kita dengan Tuhan. Bicara Kristen itu bicara relationship, hubungan, bukan agama. Agama itu ciptaan siapa? Manusia. Relationship itu bicara hubungan. Percuma saudara punya agama Kristen, tapi tidak pernah hubungan dengan Tuhan. Jadi putus, mati saudaraku. Sehingga kita nggak pernah dengar suara Tuhan, nggak pernah dengar kebenaran firman Tuhan. Yang didengar suara-suara lain, ya, yang negatif, yang jelek-jelek, ya kan? Jadi saudaraku, saya tadi waktu mau berangkat, saya bilang ke satu ibu, sekarang mah kita nggak perlu dengerin yang jelek-jelek. Kalau orang ngomongin kita tentang baik, kita harus dengarkan, betul? Yes? Dengarkan nggak? Wah dia hebat, wah dia cantik, dia ganteng, dia luar biasa, dia berprestasi. Kita harus dengarkan, betul? Tapi kalau dia jelek-jelekin kita, masa didengerin? Kan jadi stres kita. Betul atau betul? Karena hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan orang, tapi hidup kita ditentukan oleh perkataan firman Allah. Kalau kita sudah belajar seperti itu, kita akan enjoy hidupnya, sukacita. Meskipun mungkin gak banyak uang. Memang sih ada lagu mengatakan hati senang walaupun gak ada uang. Betul gak? Itu hoax. Aku juga gak setuju, makanya aku gak pernah nyanyi. Ada teman saya, ada orang pasang status hati senang walaupun gak ada uang. Di komen, semoga kamu bahagia terus dan senang terus ya. Berarti harus gak ada uang dong. Betul gak? Ngamuk dia. Berarti kamu doain aku gak ada uang. Nah, kamu bilang gak ada uang, aku bahagia. Ngapain kau punya uang? Daripada kamu punya uang gak bahagia. Tapi selalu banyak berkata, ya orang bilang lagu itu pop, ya kan? Berarti engkau tidak, berarti engkau kalian semua cuma di sini update ya, selalu ikutin TikTok dan lain sebagainya. Ya apa-apa daripada ketinggalan zaman ya, high tech harus tahu semuanya, jangan gaptek, betul nggak? Oke? Ya, saudara yang masih lakukan Yesus Kristus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mari kita buka Filipi 1:22, ya. Filipi 1:22, kita akan lihat teladanya Paulus ya, Paulus dalam perjuangan melayani Tuhan bagaimana? Mengikuti Yesus. Paulus, Filipi 1:22. Kita akan baca bersama-sama.
Sudah mendapatkan semuanya? 2, 3. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Yesus apa? Paulus sampai bingung. Ya, sampai bingung begini. Ya kan? Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku harus memberi buah. Jadi saudara, kalau buat yang jadi persoalan bukan masalah berapa lama kita hidup, tapi apa yang kita kerjakan selama. Saudara kalau pergi ke kuburan, lihat batu nisan. Lahir tahun 1943, meninggal tahun 2023. Banyak amat kan? Nah saudaraku, yang paling penting lahirnya atau matinya? Yes. Tanda apa yang paling penting? Tahun lahir atau tahun mati? Tanda apa yang paling penting? Tanda strip saudaraku. Nah, katakan ada. Ya, lahir tahun sekian strip, mati tahun sekian. Itu yang paling penting. Kok isi apa? Jadi peminum narkoba, atau pedagang narkoba, atau pelayan Tuhan yang setia, atau orang yang baik suka menolong. Itu saudara isi. Yang isi tindamu tulis sendiri, bukan Tuhan. Ingat ya, Tuhan hanya bekerja sama kita, bersama-sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja. Berarti siapa yang bekerja dulu? Misalnya, Pak Pendeta tuh melayani, aku turut melayani Pak Pendeta. Siapa yang melayani duluan? Allah turut bekerja. Berarti yang bekerja duluan siapa? Itu menggambarkan dia nggak mengajarkan orang Kristen untuk malas. Jadi tunggu Tuhan bekerja, tunggu Tuhan bekerja. Aku mau membuat bagus, tunggu Tuhan bekerja. Yang belum kerja dia. Tuhan juga nunggu kamu bekerja dulu, baru dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang dan mengasihi. Jangan lupa, percaya banyak tapi nggak sayang banyak, ya kan? Banyak orang, aku cinta Tuhan, aku cinta Tuhan selamanya, ya kan? Gampang ngomong begitu, prakteknya bisa nggak? Ingat loh, salib Kristus. Hubungan ke atas dengan siapa? Dengan yang horizontal dengan siapa? Jadi kalau kamu bilang cinta Tuhan, tapi punya musuh dengan sesama, punya musuh dengan tetanggamu, benci sama orang lain, atau rekan kerjamu, kira-kira itu benar-benar cinta Tuhan? Saya mau tanya, benar-benar cinta Tuhan enggak? Yang kelihatan aja nggak cinta, apalagi yang nggak kelihatan. Berarti bullshit, omong kosong. Paling kalau saudara lagi menyembah, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Emang kau lagi benci sama saudaramu, kalau lagi benci sama tetanggamu, kalau lagi musuhan sama rekan kerjamu, bohong itu. Engkau boleh mendustai sesamamu di jemaat ini, tapi dengan Tuhan kamu tidak bisa mendustai. Udahlah, di dalam Tuhan gak ada yang tersembunyi, gak ada yang tutupin ya. Pura-pura mengasihi Tuhan tapi sebenarnya enggak. Kau berbahasa, kau melayani Tuhan, bekerja tiap hari. Kalau tanpa kasih, semuanya sia-sia. Paulus sampai bingung antara mati dan hidup. Tapi dia bilang, kalau aku hidup, berarti aku harus bermanfaat, harus menulis sesuatu dalam kehidupan saya. Karena saya adalah surat Kristus yang hidup, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan saya bisa membaca saya. Siapa saya sebenarnya bisa dibaca melalui anak di dalam surat Kristus yang hidup dan terbuka dan tampak, yang ada disembunyikan di hadapan Tuhan. Percuma saudara sembunyikan dari hadapan kita, di hadapan Tuhan tidak ada satupun yang tersembunyi. Saudara misalkan yang anak muda, aku mau backstreet, katanya pacaran karena dilarang orang tua. Mungkin orang tua nggak melihat, ya kan? Tapi siapa yang lihat? Tuhan lihat. Karena saudara, orang tua nggak lihat, tetangga kita nggak lihat, tapi Tuhan lihat dengan jelas. Karena mata Tuhan tidak pernah minus dan tidak pernah plus, tapi selalu normal. Kalau mata kita udah 50 tahun ke atas pasti plus. Kalau yang rajin baca buku pasti minus. Nah saya minusnya udah berapa itu? Karena dia rajin baca buku, ya kan? Kalau saya nggak rajin baca buku jadi plus.
Makanya pakai kacamata, intinya jelas. Makanya saya lihat temanku jadi jelas ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Jadi dia jelas. Tapi mata Tuhan nggak perlu pakai kacamata, nggak ada minus, nggak ada plus. Dia dengan tajam melihat saudara. Ketika saudara menyembunyikan sesuatu, jadi saudara percuma saudara menyembunyikan sesuatu. Ya. Jadi percuma saudara jadi serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba. Kira-kira ada di gereja atau di luar ya? Hah? Gereja. Sekarang saya mau tanya, istilah domba buat orang-orang atau tidak? Iya, sudah menafik kalian. Domba buat siapa? Saya sama teman saya yang saya udah, kamu udah ngunjungin domba-dombanya belum katanya? Oh sudah loh, domba-domba. Ya. Dia bilang domba, ya. Kenapa dipilih domba? Enggak anjing. Anak takut kalau anjing nanti orang Batak Manado dia pok. Jadi kita sebut domba-domba. Kan domba itu penurut, saudara. Domba itu tunduk, nurut, ya kan. Disuruh kemana ayo, gitu nggak pernah melawan. Tapi kalau kambing, coba, nanduk, domba enggak. Makanya Tuhan istilah kita itu adalah domba. Jadi kalau yang jemaat masih petanduk, nggak nurut, berarti itu ya, saudara kamu sendiri. Tapi di sini nggak ada ya, nggak ada yang ngaku maksudnya. Nah, serigala berbulu domba dari mana? Ada di gereja atau di luar? Gereja. Jujur, di mana? Di mana? Yang pas dong. Gereja. Ini dalam gereja. Domba untuk kita, serigala orang luar tanah. Jadi nggak ada domba manusia di luar, nggak ada. Adanya dalam gereja. Makanya sudah nggak heran ada orang datang pada cipika-cipiki gitu. Jadi bapak lo personalises. Kamu baik banget. Lo paling baik sedunia ini nggak ada yang lain. Di belakang Yesus itu mau ngebelin. Itu namanya serigala berbulu. Saya mau tanya yang lebih bahaya, serigala berbulu domba atau serigala berbulu serigala? Serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba, serigala berbulu serigala yang bahaya. Serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba lah. Karena kita nggak tahu ternyata dia jahat sama kita. Ternyata setelah ketahuan, ternyata kamu selalu jahat sama aku. Suka nonton sinetron ya. Ibu yang tahu pasti suka nonton sinetron, ya kan? Selalu dicakap, ternyata selama ini jahat, nusuk dari belakang. Ya iyalah, kalau nusuk dari belakang pasti ketahuan, benar? Makanya dari belakang. Nah, itu serigala berbulu domba. Ada di mana? Gereja. Gereja mana? Gereja lain sudah. Semuanya domba berbulu domba. Coba cek, bulu-bulunya masih domba atau udah serigala? Nah, itu yang tahu saudara sendiri, ya kan? Pasti yang aduh Bapak, aku sebenarnya aku mau ngaku, ya kan? Tapi Tuhan tahu, ya. Tapi Tuhan tahu. Makanya di sini yang masih serigala berbulu domba, bertobatlah, ganti bulu, jadi bulu domba beneran. Ya, oke. Paulus berkata, kalau aku hidup untuk apa? Kalau aku hidup percuma, kalau hanya hidup nyesakin bumi gitu loh. Ya, pernah saudara lihat orang hidup yang nyesakin bumi? Atau mungkin ada jemaat di sini yang nyesakin gereja gitu loh. Ada nggak, saudara? Ini hidup tapi nggak berguna, bikin rese di dalam gereja. Ada nggak yang begitu di sini? Pada nggak mengaku, takut dihakimi. Berarti saudara semua nggak ada. Orangnya semua baik-baik. Kalau ada yang rese, puji Tuhan. Dia berarti diutus Tuhan untuk menjadi guru karakter kita. Karena di sekolah nggak ada sekolah karakter. Di lingkungan kita, keluarga kita, di gereja kita ada guru karakter. Orang-orang yang berdiri di dalam gereja itu adalah guru karakter kita. Karena kalau guru karakter menjual sebelum kita bisa nggak tetap berbuat baik sama dia? Itu guru karakter kita. Oh, kalau kita sudah lulus, kita nggak akan diuji lagi, saudaraku. Jadi berarti kita sudah lulus, sudah lewat. Oh, yang itu sudah lewat. Ada lagi yang lebih besar lagi, gitu. Tapi ini ada teman aku yang kurang ajar. Dia nanya, Pak, kenapa ya orang pada yang baik-baik pada cepat dipanggil Tuhan? Oh, mungkin dia udah lulus semua ujiannya, nilainya 10, makanya cepat bagi Tuhan. Terus sekarang ada tadi, Pak, kalau begitu berarti kita masahin aja sampai umur panjang ya. Jadi jangan sebulan, nah dikit lah gitu loh. Jangan terus sempurna, nanti cepat dipanggil Tuhan. Terus dia bilang, makanya adik saya telepon yang istri aku, jangan setiap panggil Tuhan, soalnya nanti kamu cepat dipanggil Tuhan. Saya bilang gitu. Iya, kalau nggak setiap panggil Tuhan tiba-tiba dipanggil Tuhan, rasain dong ya kan. Berjaga-jagalah selama kita masih hidup. Dan kita berkata bahwa Paulus dia sampai bingung, kalau aku hidup berarti aku bermanfaat dan berguna buat orang lain.
berbuah. Ingat, ada pohon yang ditanam di pelataran kita yang subur banget daunnya tapi nggak berbuah, saudara jengkel nggak? Buah mangga misalnya, jengkel nggak? Terus diapain pohonnya? Tebang, lalu dibuah, kasih tukang pemulung atau tukang tahu ya. Ya kan tukang tahu kan suka gorengnya pakai apa? Bikin tahunya pakai kayu kan? Kesel ya kan? Waktu Yesus, pengalaman Yesus waktu dia berjalan pengen buah pohon ara tapi tumbuh subur kan pohonnya, betul nggak? Yesus lihat, aku pengen pohon buah ara nih. Ternyata waktu Yesus mau ambil ada nggak buahnya? Terus Yesus bilang, dikutuk ya kan? Dikutuk kan? Langsung jadi apa? Kalau nggak salah saudara pernah Israel pasti lihat ya pohon. Biar kita itu menjadi dewasa dan hidup benar-benar berguna buat orang lain. Ketika ya iyalah berguna orang lain, melayani Tuhan kan itu melayani orang lain. Tuhan kan nggak kelihatan, betul kan? Dan Tuhan ingin buktikan kepada orang yang kelihatan. Itu namanya melayani Tuhan, ya kan? Tuhan kan bicara hubungan relasi dan mau dibuktikan dengan salib Kristus, hubungan dengan Tuhan baik dan sesama juga baik. Baru itu namanya saudara boleh nyanyi. Aku mengasihi. Kalau yang masih punya musuh baik jangan nyanyi itu. Tuhan nanti ketawa-ketawa sendiri ya. Hasil ya berbohong tuh mah, gitu kan? Jangan nyanyi itu. Lebih baik hidup yang putus asa tak berarti. Itu boleh. Ya. Jadi harus dijaga lagunya ya. Jangan kayak serigala berburu domba. Aku mengasihi Tuhan, tapi ternyata kamu punya kejahatan, musuh dengan orang-orang di sekelilingmu. Ya Paulus berkata dalam Filipi yang sana berbeda, dan mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Jadi ini bisa dikotbah kematian ya kan? Saya percaya di sini pasti kepengen masuk surga ya. Siapa yang pengen cepat masuk surga katakan? Hah? Nggak ada ya. Tapi semua pengen masuk surga? Pengen cepat? Kata Kain Arwan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Yang masih muda, aku masih jomblo, jangan sampai jomblo ngenes man. Kalau meninggal belum menikah, gitu kan? Telah meninggal dunia, jomblo ngenes, ya kan? Tapi kalau Rudi katanya, kalau belum menikah. Nah, saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, Paulus bingung, sampai bingung. Kenapa? Karena buat Paulus mati di dalam Kristus adalah untung. Mati kok untung ya? Makanya kadang-kadang kalau orang Batak meninggal pasti pesta, betul nggak? Orang Manado beres yang kematian apa? Kumaus, ya kan? Tahu kumaus? Ya, siapin makanan banyak banget, segala macam makanan, 15 makanan kali. Karena apa? Menggenapi firman, saudaraku. Ya kan? Mati adalah keuntungan. Kalau untung sedih atau happy? Siapa tahu? Untung sedih atau happy? Happy ya kan? Happy. Tapi pada umumnya kalau meninggal pasti sedih ya. Ya nggak apa-apa, bersedihlah bersama orang yang sedih, tapi jangan kelamaan sedihnya, saudaraku. Jangan kelamaan sedihnya, ya kan? Karena kita percaya bahwa orang yang sudah dipanggil Tuhan itu sebuah keuntungan, karena dia hanya berpindah dari kehidupan yang dunia ini yang resek gitu, banyak masalah, itu nggak? Bikinin utang, ya kan? Tagihan PLN, belum HP belum diisi, pulsanya kuotanya habis, lagi asal ngomong putus. Ya kan, anak kuotanya habis belum diisi. Mau beli kuota belum, awal bulan belum gajian. Ya udahlah, online cari wifi. Kalau ada, di telepon ada wifi ya, nongkrong di wifi. Pura-pura ngapain biar ada wifi dibeli aja. Air mineral 5.000 udah wifi, oke? Itu betul? Itu mah buat mahasiswa biasanya sih. Tapi bukan mahasiswa di sini, yang di daerah lain lah. Makanya sebenarnya kami itu agak rugi kalau nyiapin wifi ya. Banyak nomornya lama, ya kan? Terus belinya cuma air segelas atau minum kopi, ya kan? Ada yang, apalagi kalau aku pergi ke malam, aduh masih sampai non-stop 24 jam dia bikin tugas di situ wifi, beli cuma 1 gelas kopi, ya kan? Tapi nggak apa-apa berkati ya, buktinya HP-nya nggak bangkrut tetapi berkati Tuhan, menolong mahasiswa yang sedang belajar, meningkatkan kecerdasan, ya kan? Bukan hanya pemerintah saja, kita harus belajar meningkatkan kecerdasan, berikan wifi gratis, ya kan? Wifi gratis, nggak perlu bayar buat mahasiswa belajar nasib anak kos kan. Mereka kan kalau jauh dari orang tua ya harus hemat-hemat. Ya seperti anak saya kalau misalkan aku lebih suka kalau kerja di kafe kalau tugas. Tapi kalau di kafe itu saya lama-lama habis duit itu bapak buat makan siang, buat makan malam. Jadi kalau saya ke sana ya udah sengaja dia. Kalau ada bapak kan enak jadi papa yang bayarin ya bikin tugas. Karena anak zaman sekarang kalau dulu kan kalau
kalau kita bikin tugas gimana, ya udah di kamar ngerem gitu kan, dalam di tembok, ya kan. Kalau sekarang anak-anak sekarang bawaannya apa? Hah? Kalau cuma dulu buku ya kan berat saudaraku, masa mau ke kafe bawa buku ya. Dulu mah nggak ada zamannya kafe ya, adanya warteg, betul nggak? Ya kan, masa mau bikin tugas di warteg ya kan, udah bau daun singkong, ya, bau sambal terasi, ya kan mana betah. Kan gimana di kafe ya kan, story dengan kopi yang keren, apalagi kalau di Starbucks ya kan, mahal kan, pasti orang kaya dia ya kan di situ. Padahal cuma uang tinggal 100.000 buat orang berharga. Kalau ada cewek lihat yang cowok itu, berarti orang tajir melintir ya kan. Kan biasa zaman sekarang lupa pas-pasan yang penting tajir melintir pasti banyak lengket. Itu enggak? Karena kalau nggak punya duit juga kadang-kadang susah lakunya. Ya. Kecuali ya tapi kalau mereka ya yang cowok-cowok yang misalkan tajir melintir, muka pas-pasan yang penting tajir melintir, udah kalau cewek lihat cakep mah gampang. Makanya cowok-cowok yang belum punya gandengan nggak usah khawatir, tebelin kantongmu dulu. Itu gandengan pada lengket sendiri, ngejar itu. Kan di mana ada bulan di situ ada. Ya, coba kalau saudara ganteng jadi tukang parkir, ada yang lengket nggak? Hah? Saudara ganteng banget tapi gayu becak kerjaannya dia baik. Kira-kira cewek yang itu keren, ada mau naikin nggak? Tapi kayak cewek cowoknya udah jelek banget tapi kayak ayu udah jadi spot. Kira-kira ceweknya pada naikin nggak? Lihat aja cewek cowok yang biasa-biasa pas-pasan mukanya, ya kan tajir, istrinya cantik-cantik nggak? Iya. Kebanyakan cantik, jadi dia punya banyak duit, ngapain sih yang jelek diambil nanti musibah? Ya kan? Jadi kalau kamu itu musibah, kamu itu anugerah, ya kan? Seperti itu. Yang suka begitu siapa? Ada? Ya saya suka ledekan sama istri saya. Mama itu anugerah dapat saya loh. Banyak. Lu yang anugerah dapat Chinese putih loh, berbagi keturunan. Saya mah dari dulu cintanya cuma orang Chinese ya aku kalau enggak menantu aku impiannya begitu cuma 2 aja ya udah dapat Chinese ya udah kan tujuan saya apa satu perbaiki itu rasanya kayak itu banget lah ya kan misal aku misalkan orang itu ya nanti anakku tapi tambah hangus sekali ya kan tapi nggak apa-apa hitam kereta api ya kan kalau hitam banyak ya hitam buah manggis nggak apa-apa kalau hitam dalamnya ini jadi yang itu jangan sedih ya, nggak usah beli susu mandi tiap hari, nggak usah beli pemutih karena hitam, kuning, putih, coklat semua dicinta Tuhan. Yang penting saudara rajin bekerja dan dompet tebel pasti bisa dapat putih. Amin. Jauh ibu masih pada amin, bapak-bapak amin sudah nikah jangan amin, itu untuk anak muda ya kan. Tapi kalau yang ibu amin nanti mau nikah terus 2 kali gitu. Anaknya belum nikah lagi udah mau nikah. Dilarang sesama biskota dilarang saling mendahului. Oke? Ya, Paulus juga tahu sekarang hidup dan mati sama aja. Kalau hidup memberi buah, berbuah, dan kita nggak ditebang, dicampakkan dalam lautan api oleh Tuhan Yesus. Ya, nggak ditutup sama Tuhan, tapi berkali. Jadi yang paling penting bukan berapa kita dalam hidup, tapi apa yang kita berbuat selama kita hidup. Karena yang menyertai pada waktu kita meninggal apa yang bedanya? Mobil sport, berlian, jam mahal, rumah mewah. Yang bedanya apa? Menyertai kita apa? Perbuatan kita semua dicatat semua. Itu yang menyertai kita. Makanya kalau kita hidupmu diberkati, jangan dinikmati sendiri, ya. Jangan pelit, karena pelit dikit masuk ke dalam kerajaan surga kan? Orang pelit nggak mau masuk kerajaan surga. Dosanya diminta aja nggak boleh. Dia kan dosa pelitnya sama jadi pelit dulu. Biar kamu jadi orang yang murah hati karena kasih itu murah hati nggak pelit. Ya dosa pelitnya diminta nggak boleh saking pelitnya saudara. Kelihatan kalau orang pelit kalau meninggal. Tahu lah saudara. Makanya sudah cek. Jadi bilang gue gampang aja. Oh iya anak pelit hidupnya begini terus. Tapi kalau yang murah hati pasti berutang aja tuh kan. Wah, pasti jangan-jangan ibu bawa. Nah, kalau nanti aku meninggal, tolong tangannya buka kalau aku meninggal. Karena aku tinggal aku pelit saudaraku. Nah, tolong dia nak. Jadi berapa sebulan? Bukan wasiat kasih warisan, pasti apa ya? Wasiatnya bukain tangan jangan meninggal. Karena itu ciri orang pelit meninggalnya menggenggam.
Nggak, itu contoh aja ya, biar saudara nggak bosan. Oke, saudara Tuhan yang ketiga, kita harus punya tujuan, ya. 2 Timotius 4 ayat 7. Ayo, 2 Timotius 4 ayat 7. Saya minta saudara Haris bacakan 2 Timotius 4 ayat 7. Baca Haris. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Yes, ya. Jadi Paulus dia apa? Ya, luar biasa mengirim saudara Timotius bahwa Paulus bersaksi sendiri bahwa aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Kenapa aku mengakhiri pertandingan dengan baik? Saudaraku, bahwa dia tahu tujuannya. Jadi sebenarnya perjalanan hidup kita ini seperti seorang atlet yang sedang bertanding, ya. Jangan sampai pas endingnya itu kita kalah. Dan endingnya kita harus menang. Akhir hidup kita itu menang, ya. Mengikut Tuhan, melayani Tuhan dengan setia, dengan sabar, dengan pasti. Nah, kita itu endingnya menang. Seperti kesaksian di 2 Timotius 4 ayat 7 bahwa aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Finish well, berakhir dengan baik. Terus kemudian aku telah mencapai garis akhir. Jadi nggak percuma ketika kita lari. Terus kemudian di tengah jalan, kira-kira kita dikatakan juara nggak? Kita katakan berhenti. Kita dikatakan juara? Tidak bisa. Nah, saudara kita kasih makanya seorang pelari itu harus fokus. Kita harus fokus. Misalkan Rizka, ya. Jadi seorang pelari, kan? Kalau seorang pelari pasti tubuhnya membesar atau mengecil? Harus langsing atau gemuk? Langsing. Ya, atletis kan langsing dong, supaya lainnya kuat. Kalau misalkan orangnya gemuk, lari dia cepet nggak? Enggak. Udah nanggung berat badannya udah susah ya kan? Kok pada ketawa? Semakin gemuk ya. Berat badannya naik tiap hari bimbang ya. Terus kemudian seorang pelari itu apa? Yang pertama dilakukan adalah disiplin berat. Kedua, dia harus fokus pada goal atau tujuan. Misalnya, Rizka lagi lari, lagi lomba nih, ada tempat jual es krim. Es krim enak banget, makan dulu ya. Kita lanjutin lagi makan es krim dulu, ya kan? Baru lari lagi, tuh kan? Kapan nyampenya? Ada tukang bakso. Gila, ya kan? Kira-kira orang itu fokus nggak? Kan itu es krim, bakso, itu kan tantangan ya kan? Dalam mencapai tujuan. Makanya harus fokus pada goalnya. Tujuannya apa? Garis finish. Ya kan? Aduh, siapa yang lebih dulu tuh di garis finish? Terus kejar, fokus, ya disiplin, makanannya dijaga, biar nggak membesar, ya kan? Nggak melebar ke kiri dan ke kanan. Waduh, harus sering, karena supaya ringan melangkahnya. Coba kalau besar, jadi ada orang besar nggak? Saya mau praktekin suruh lari sama yang kecil gitu. Gue di sini. Stop. Aduh, kedua aku nggak digajak sih yang besar ya. Jadi bisa buat alat berat ya. Nah, saudara, ada kedua saya beratnya hampir 100 kilo juga ya. Makanya saya juluki kulkas 4 pintu sih. Kalau di mobil ya, kan kedua itu memang kerjanya mungkin doa dan makan. Ya, hanya kunci 2 yang paling kecil ya, ini ada berdoa kecil ya. Ya, tapi yang lainnya berbesar. Jadi kalau naik mobil ya, saya langsung silakan masuk kulkas 4 pintu di depan yang 4 pintu ya kan. Yang 3 pintu di tengah ya, yang 2 pintu, yang 1 pintu kecepet gitu kan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, susah buat lari, susah buat naik gunung. Tapi kalau sering pasti dia kan terus bisa berlari dan berlari. Sehingga goal dia mencapai garis finish. Bukan hanya lari sembarang lari, tapi mencapai garis finish karena dia fokus pada tujuan. Amin. Ya, saudara harus fokus dalam mencapai sesuatu. Saudara dalam itu harus fokus. Goalnya apa? Goalnya apa sebenarnya tujuan hidupmu? Agar kita bisa mengakhiri pertandingan dengan baik, finish well, berakhir dengan baik. Luar biasa saudaraku. Sampai akhir hidup kita berakhir dengan baik. Nah, saudara, kalau kita berakhir dengan baik, apa yang akan diberikan oleh oleh Tuhan?
atau oleh panitia sebagai sang juara apa saudaraku? Penghargaan. Mahkota topi penghargaan. Aku memberikan penghargaan kepada Prista. Seneng nggak kalau dapat piala? Seneng banget. Saya aja kalau dapat piala dalam olahraga kelas RT ini senengnya minta ampun ya kan. Saya nggak baik kelas dunia ya. Aduh saudaraku, kalau kelas 2 keren banget ya. Itu hobi olahraga tenis. Saya sering bilang sama teman aku, wah Jokowi hebat banget. Ya iyalah 5 tahun latihan, dari 5 tahun latihan tenis, makanya dia pemain dunia. Kalau saya 45 tahun latihan tenis, ya nggak mungkin jadi pemain dunia, udah telat kali ya kan. Aku bilang sama si Chris, anakmu latih tenis dari sekarang udah jadi atlet tenis, jadi juara dunia. Jadi juara kerjanya tenis melulu ya kan. Terus apa? Habis tenis healing lagi ya kan. Healing sana di sini, naik jet pribadi gitu kan. Enak nggak? Enak atau enak? Seperti mereka nggak mau pada, memang cuma di sini maunya hidup dalam penderitaan di dalam Kristus. Karena kalau dibilangin yang enak-enak nggak mau, itu luar biasa Pak Peggy ya kan. Coba pokoknya terus dia menderita terus ya kan. Makanya dikasih yang enak nggak mau daripada dia semua, ya kan? Maksudnya gini, saya gambarin bahwa dalam sebuah perjuangan ya, kenapa dia jadi juara dunia? Karena berlatih, dia balik kerjanya itu. Sekolah pun di sekolah tenis ya kan, betul nggak? Terus itu betul adalah fokus. Ada nggak pemain tenis yang tapi saya ada bilang dulu ya, makanya dia sekarang istirahat. Kalau bisa, istirahat karena udah nggak sanggup melawan yang lain ya kan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, apa yang didapat ketika dia menjadi juara? Adalah mahkota, piala, penghargaan, itu yang dikejar. Bukan duitnya, duit itu nomor 2, ya kan? Ya puji Tuhan, ada mahkota dan uang, ya kan? Uang pelatihan, uang pembinaan, uang kejuaraan, puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih Yesus, Tuhan kita, itu bukan hanya melatih kita untuk menjadi seorang pelari, tapi dia mengharapkan kita mencapai garis finish. Dan ketika kita mencapai garis finish, Alkitab berkata bahwa dalam Wahyu 2:10, kalau kamu setia sampai akhir, aku akan memberikan mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan akan diberikan kepadamu kalau kamu finish well, mencapai garis akhir, mengakhiri pertandingan dengan baik, melayani dengan setia, dengan kasih yang luar biasa, tanpa pamrih, dan saudara tetap bertahan meskipun ada badai, ada tantangan, ada masalah pribadi, masalah orang lain, atau mungkin kita mengalami hambatan di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam mungkin di gereja ini, saudara punya tantangan, punya konflik dengan teman-temanmu atau rekan pelayananmu, saudara gak akan mundur dan engkau itu finish well. Pada waktu dipanggil Tuhan, engkau mengakhiri pertandingan dengan baik dan Tuhan katakan, aku akan memberikan mahkota kehidupan kepadamu. Siapa yang mahkota? Oh enggak ada, ya udahlah. Cukup latihan aja saudara, nggak usah ada mahkotanya. Dia ngaku aja nggak mahkota. Makanya pelayan itu bagi-bagi. Kalau saya kalau aku kan dijadikan dosa kota ya. Enak banget sih kalau mau jalan sini, terus pelayannya kan ada tim pelayan. Nah, masa mahkotanya aku terlalu banyak nanti kalau aku semua. Ya kalau ini aku, semuanya saya. Wah menso, ya kan? Lah apa gunanya ada tim? Nanti kita harus dulu atau mati muda, ya bener nggak? Masih gini, ada tim kita pergi ke luar kota, ada tim pelayanan dia udah jalan. Namanya dibentuk buat apa dibentuk tim? Kalian masih ke bawah kan kan? Jadi nggak bisa kemana-mana, ya kan? Tim, ya kan? Musa juga bentuk tim dalam pelayanan. Yesus juga membentuk istilah ada tim, ya kan? Tim pelayanan, ya. Nah namanya tim. Tim berarti kalau kita pergi keluar, misalkan Pak Peggy ditugaskan keluar kota, apakah hari Minggu gereja ini tutup? Tidak, karena sudah bentuk tim. Nah, itu fungsinya tim, saling mendukung, saling menopang. Jangan ada, enak ya Pak Pendeta jalan-jalan terus kita jaga kandang. Ya sudah, nggak usah melayani, ya daripada berdumel. Berarti saudara sedih dalam minggu, Pak. Pada waktu ditugasi mereka, ya Pak Pendeta jalan-jalan aja nggak apa-apa. Saya siap untuk jaga kandang di sini, nggak usah khawatir, lamaan juga nggak apa-apa katanya. Karena sibuknya beres gitu kan. Biar dia pergi ke sana, apa pendetanya? Diomongin. Pendetanya punya jalan-jalan terus tau nggak? Saya ke saya, ke saya katanya. Berarti dia orang kepercayaannya dong, katanya. Ya kan? Tapi pada waktu diserahkan dengan sukacita, menerima, ya kalau saya pasti bisa. Dan kalau pendeta
baik ya, katanya gitu. Manis banget. Setelah pergi, dia masuk ke kerajaan habis uang gereja katanya. Seperti itu. Ngomongin di belakang. Ternyata yang ditugasi adalah serigala berbulu domba. Makanya Pak Gembala, kalau mau tugas orang harus berdoa sungguh-sungguh. Roh Kudus tuntun dia serigala berbulu domba atau domba berbulu domba gitu. Ya kan? Ya, saudara-saudara yang disayang Tuhan, siapa yang siap menjadi menerima mahkota? Amin. Oke, semua siap menerima mahkota? Ayo bangkit berdiri yang siap menerima mahkota. Ya, firman Tuhan menguatkan kita, mendudukan kita, membantu kita untuk terus hidup sampai akhir dari hidup. Biasa saja ya dari. Kini aku percaya.